Saya mau berbicara tentang kutuk diubah jadi berkat. Contohnya mengenai Bani Korah. Di dalam Bilangan pasal 26 ayat 9 sampai 10. Siapakah Bani Korah? Mari perhatikan. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Natan dan Abiram. Orang-orang yang dipilih oleh umat itu ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dan kumpulan Korah ketika membantah Tuhan. Perhatikan, membantah Musa, membantah Tuhan. Tetapi bumi membuka mulutnya untuk orang-orang yang membantah Tuhan ini dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Nah, mari kita pelajari bersama-sama siapakah Bani Korah ini. Nah, Bani Korah ini adalah keturunan Lewi. Mereka ini adalah orang-orang yang ahli di dalam puji-pujian. Mereka adalah penyanyi-penyanyi yang handal dengan suara emas mereka. Dan memang mereka ditaruh oleh Tuhan di rumah Tuhan. Di dalam setiap ibadah, maka Bani Korah ini sangat berperan. Ya, mereka disebut Imam Lewi, suku Lewi. Dan juga dikatakan mereka ini adalah penyanyi-penyanyi yang nyaring suaranya. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 19 dengan jelas dikatakan berperan besar atas kemenangan Raja Yosafat. Masih ingat tentang lembah Baka, Raja Yosafat? Ya, lembah Baka, lembah penentuan. Nah, di dalam 2 Tawarik 20 itu jelas sekali waktu Raja Yosafat melihat dengan takut keadaan mereka yang sedang diserang oleh banyak orang, maka tiba-tiba dia berpesan kepada rakyat itu supaya dipanggillah mereka, yaitu Bani Korah ini, untuk menaikkan puji-pujian seperti kita tadi. Mereka memuji Allah. Jadi Bani Korah ini adalah keluarga suku Lewi yang pintar sekali menyanyi. Dan di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 19 ini berperan besar atas kemenangan Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi satu kepastian bahwa kalau kita melayani di rumah Tuhan itu tidak akan berbuat dosa. Ya, tidak menjadi satu tolak ukur kalau udah pelayan itu nggak bakal berbuat dosa. Nah, kita lihat. Nah, ketika mereka membuka mulut mereka untuk membantah Musa dan Harun, maka kumpulan ini, yaitu Datan dan Abiram, dan kemudian Korah ini, ketika mereka melawan Musa dan Harun, maka saat itu juga tanah mengangkat mulutnya. 250 orang mereka semua masuk ke dalam tanah, bahkan dikatakan hangus terbakar. Oleh karena itu Bani Korah ini betul-betul merupakan menjadi orang yang terkutuk. Jadi begini, mengapa sebenarnya kutuk datang kepada orang-orang Kristen? Bukan karena Tuhan tidak menyelamatkan. Ada orang bilang gini, waktu Tuhan menyatakan sudah selesai di kayu salib, maka kutuk itu dipatahkan. Iya, kita percaya itu. Tetapi selama engkau hidup benar, selama kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, memang iya, tapi persoalannya dosa senantiasa menghalangi kita untuk bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Seperti Bani Korah ini yang ternyata adalah seorang pemuji, penyembah, penyanyi di rumah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang juga dengan benar-benar lantang membantah Musa dan Harun, sehingga Tuhan marah kepada mereka dan bumi membuka mulutnya, dan mereka, Alkitab berkata, mereka semua masuk ke dalam tanah. Bapak Ibu Saudara, kita memang harus tahu bahwa ketaatan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, humble, kerendah hatian, ini penting bagi seorang pelayan Tuhan. Kalau saya baca, kenapa orang-orang yang di atas mimbar, orang-orang yang sudah nyembah Tuhan, orang yang memang betul menghadirkan hadirat Allah, kok bisa mendapatkan hukuman seperti ini? Bahaya sekali.
Kenapa? Karena mereka tidak menjaga diri mereka. Hati-hati, kedekatan kita dengan tabut Allah, kedekatan kita dengan hadirat Allah, kadang-kadang menganggap kita lebih hebat daripada Tuhan. Kebiasaan di gereja kita hadirat Allah selalu ada. Itu banyak sekali orang anggap sepele. Tetapi coba kalau kita melayani di tempat lain, begitu hadirat Allah turun, kesembuhan terjadi, mereka itu rasanya rindu banget alami seperti itu. Tapi kenapa di tempat kita yang begitu setiap hari? Karena sudah terbiasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ada sesuatu yang ajaib. Ternyata ketika mereka ditelan oleh bumi, ada anak-anak mereka yang tidak ikut masuk di dalam penghukuman itu. Mungkin ketika kejadian itu mereka tidak hadir, atau mereka sedang ada jauh. Karena kita harus tahu bahwa pertemuan-pertemuan itu dilakukan oleh Musa biasanya ada di satu tempat. Nah, kejadian ini di Gunung Sinai. Jadi kalau kita baca Alkitab ini, kejadiannya ada di Gunung Sinai. Nah, saudara, di ayatnya yang ke-11 dari Bilangan 26 dikatakan begini di ayatnya yang ke-11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Jadi ketika bapak-bapak mereka, orang-orang yang takut akan Tuhan ini memberontak, anak-anak ini mungkin tidak hadir di situ sehingga mereka masih tersisa. Tetapi akibat perbuatan orang tua mereka, perbuatan apa yang mereka lakukan, mereka menjadi terhempit, terjepit, mereka mengalami beban, mereka mengalami penganiayaan, bahkan mengalami bulian. Mungkin setiap kali lihat keturunan Korah, orang-orang Israel bilang gini, pemberontak, memalukan, keturunan orang yang tidak takut akan Tuhan. Ini setiap hari. Karena mereka pasti bersama-sama tetap berjalan bersama Musa untuk sampai ke tanah Kanaan. Kejadian ini sebelum sampai di tanah Kanaan. Jadi ketika mereka berjalan, pasti mereka punya rasa malu. Karena label pemberontak, label pembantah, label orang yang gak takut Tuhan itu mereka sandang. Dengan demikian mereka merasa malu sampai mereka menuliskan Mazmur 42, 43, 44, 45, 47, 84. Disitulah mereka berjuang, mereka berlari. Dikatakan, aku berjuang untuk mencari Allah. Maka mereka pada saat itu mencari Tuhan dengan sendirinya. Karena mereka merasa dilecehkan, mereka dianiaya, mereka dibuli, mereka alami penderitaan yang berat sekali. Dan akhirnya mereka adalah orang-orang yang tetap menjadi penyembah Allah. Saya katakan tadi pagi di doa subuh, penderitaan, aniaya, rasa sakit, semua yang kita alami, apa yang gak enak, bisa menjadi akses masuk untuk bertemu Tuhan. Apabila kita mau bangkit, berdiri, berlari, dan kejar Tuhan. Amin. Amin. Penderitaan yang kita alami ini adalah akses masuk. Seperti yang dialami oleh Bani Korah ini. Mari kita lihat di Mazmur pasalnya yang ke-42. Mari lihat Mazmur 42. Ya. Kalau dilihat dari mulai judulnya, dikatakan apa di situ? Apa, saudara? Kerinduan kepada Allah. Jadi begini, mereka dengan orang tua mereka adalah orang yang betul-betul percaya bahwa Allah itu hidup dan mampu membebaskan mereka. Ketika mereka melihat dan mendengar, nanti di Mazmur 44 dan 48, itu mereka mencurahkan isi hati mereka dan berkata, dari nenek moyang kami, dari orang tua kami mendengar siapa Allah yang sesungguhnya, tetapi kami melihat dengan mata kami dan mengetahui apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami, orang tua kami membantah Engkau, sehingga kami menjadi balu dan jiwa kami tertekan. Itulah sebabnya pemazmur ini, Bani Korah berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?
Amin. Kalau kita banyak yang tertekan, ngomonglah seperti itu. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Perhatikan, akhirnya anak-anaknya Bani Korah ini dengan yakin penuh mereka menuliskan satu mazmur. Mereka datang kepada Tuhan, mereka mencoba mendekat kepada Tuhan, mereka mengakui kesalahan orang tua mereka. Mereka sadar bahwa memang itu salah dan label pemberontak itu ada di bahu mereka. Tapi mereka bilang begini, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Perhatikan ayat ini, isi hati ini, mazmur ini, air mata ini di ayat 3 dikatakan, bilakah aku boleh datang? Perhatikan, karena akibat pemberontakan mereka otomatis ketika setiap tempat mereka beribadah, mendirikan kemah, mereka itu seperti anak tiri dong di belakang. Meskipun Musa tidak memperlakukan itu, tapi dengan sendirinya mereka merasa orang terasing. Betul? Ketika kita itu di justice, kita sepertinya terasing, rasanya nggak layak. Rasanya mereka sorak-sorai di depan, mereka lagi nonton dari belakang. Sampai mereka punya perkataan begini, bilakah aku dapat melihat Allah seperti yang dulu lagi? Paham ya? Bilakah? Ini seruan hati. Kalian tahu nggak? Ketika kita sedang alami masalah, sebenarnya pada saat itulah mazmur keluar dari dalam diri kita. Saya waktu jaga menara doa, cuman setiap kali ngomong sama Bapak diketawain melulu. Saya punya lagu waktu itu, sepi, nggak ada yang hadir, saya sendirian. Dan penjaga menara waktu itu tidak diperbolehkan kalau nggak ada yang doa, cuma baca Alkitab. Enggak, harus doa. Disitulah saya belajar seadanya main gitar untuk saya. Tiba-tiba saya dapat pujian dari hati saya. Di kakimu ku duduk diam, menyenangkanmu kerinduanku. Di kakimu ku duduk diam, menyenangkanmu kerinduanku. Saya bilang sama Bapak, tolong dong dibuatin lagu ini. Biarlah rohmu yang menuntunku hingga ku temukan kemuliaan-Mu. Biarlah rohmu yang menuntunku hingga ku temukan kemuliaan-Mu. Di kakimu ku mendengarkan perkataan-Mu, kerinduanku. Itu waktu saya jaga menara doa di Jalan Stasiun Barat di Bandung. Dan tiba-tiba kemarin ada satu orang yang berasal dari Pekanbaru itu kirim lagu hampir mirip. Dia bilang, cobalah Namburu ini, siapa tahu bisa jadi berkat lagu ini. Iya. Lagunya begini. Seperti Maria yang duduk di kakimu, mengurapimu, menyeka dengan rambutku. Seperti Maria ku mengadakan tangan, mengharap belas kasihan-Mu di dalam hidupku. Dan panjanglah. Jadi waktu saya dengerin pendoa, pemuji, penyembah itu selalu punya kidung, baik waktu susah maupun waktu sukacita.
Orang mabuk aja punya lagu. Ya kan? Munculnya lagu Parmitu itu kan karena lagi mabuk. Sirup mah tuak mi sirup mah oh Parmitu. Itu karena lagi mabuk. Apalagi kita yang mabuk anggur Roh Kudus. Tentu kita akan punya mazmur. Seorang pemuji penyembah tidak akan berhenti hanya sekedar berbahasa roh, tapi dia akan berkata-kata sesuai dengan firman. Apa yang selama ini didapatkannya, itu akan dikatakannya, dinyanyikannya, dimazmurkannya, sehingga yang lemah menjadi kuat, yang sakit disembuhkan. Orang-orang yang punya kesesakan, mereka semua akan alami pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan. Artinya, seorang pemuji penyembah adalah orang yang gak akan pernah kecewa. Meskipun ada kesempatan untuk kecewa, kita semua punya kesempatan. Kita semua pernah, kita semua bahkan setiap hari mungkin paling tidak satu kali akan alami kekecewaan dari orang lain. Tetapi marilah kita seperti Bani Korah ini datang mencari Tuhan dan berkata, hatiku haus akan Engkau. Amin. Hatiku haus, merana karena kehilangan Allah. Sampai bilang gini, bilakah aku dapat melihat Engkau lagi? Bilakah aku boleh datang? Bayangkan, mereka ini adalah orang berdosa. Jadi kita ini adalah orang berdosa yang ngomong gini kepada Tuhan dengan rasa takut. Tuhan, bolehkah aku, berkenankah aku menyembah Engkau hari ini? Berkenankah aku menjadi pemuji di hadapan-Mu hari ini? Jangan anggap dirimu sudah betul-betul layak. Ini kita harus miliki. Ya. Kalau kita punya karakter kerendahan hati ini, maka percayalah, gereja di mana kita tinggal itu akan jadi berkat. Amin. Jadi bukan hanya gembalanya saja. Jadi kita ini kolektif. Kalau gembalanya dihina itu kena semua. Makanya kita harus betul-betul jaga hati, jaga diri. Label ini disandang oleh mereka. Penderitaan yang diperbuatan orang tua mereka menjadi cemooh yang akhirnya mereka tumpahkan di dalam satu catatan yang menjadi mazmur yang kita baca. Di dalam judulnya dikatakan kerinduan kepada Allah. Dengar baik. Rasa pedih hati, kesusahan, sakit, penyakit, hendakilah membawa kita semakin dekat kepada Tuhan, makin mencari kebenarannya, makin mencari Dia. Karena kalau kita tahu kebenaran, maka kita akan lakukan kebenaran. Ketika kita lakukan kebenaran, kita akan terus berpikir benar. Orang gak akan pernah suka. Orang-orang yang gak rohani, orang-orang yang bukan milik Tuhan, mereka orang-orang fasik akan menghina engkau, mereka akan mencemooh engkau. Tapi dengar baik, selama engkau berdiri melakukan apa yang benar, Tuhan di dekatmu. Amin. Itu dia. Jadi kita harus tahu bahwa kita tidak datang doa karena jadwal. Ya, kita tidak datang doa karena jadwal, tapi kerinduan akan Allah bersama-sama. Bayangin, waktu mereka semua sedang menyembah Allah, mereka di belakang. Mungkin ada yang sombong-sombong juga kan? Sama-sama berdosa. Sana kau. Bapak mamamu udah tenggelam gara-gara dosa. Makanya kamu, terkutuk kamu. Sana. Mereka datang, air matanya datang. Mengapa mereka mengatakan ini? Mereka adalah keturunan orang-orang yang bertemu Tuhan, yang yakin benar bahwa 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku bagi mereka. Kalau engkau mengaku dosa dengan setia, Allah setia mengampuni. Dan mereka tahu Allah penuh kasih. Tepuk tangan. Allah itu penuh kasih. Dan kalian tahu, waktu mereka menyatakan ini, air mata mereka itu, tetapi di ayat yang kelima ini kerennya. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Dan aku berkata, mengapa tertekan jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Dengar baik, orang gak punya uang gelisah. Seharusnya anak-anak Tuhan, kalau nggak ada hadirat Tuhan itu tertekan. Kalau nggak bisa ketemu Tuhan itu tertekan. Kalau engkau nggak bisa berdoa itu harusnya tertekan. Dan engkau harus cari Tuhan, harus datangi Tuhan. Mereka bilang gini, aku berlari mau mendahului kepadatan manusia. Saya sudah bilang, mereka itu sedang rame-ramenya berapa juta, 2 juta lebih. Mungkin yang mati berapa-berapa tetap beranak kan? Selama itu tetap berketurunan. Mereka itu 2 juta lebih sedang menyembah Allah. Bagaimana mereka mau masuk ke kepadatan itu? Sedangkan mereka terbuang. Ketika mereka menyembah Allah, dia bilang, bagaimana aku mau melangkah ke rumah Allah? Bagaimana aku mau berjalan maju dalam kepadatan manusia? Kata kepadatan manusia ini berbicara tentang cemooh yang setiap hari mereka dengar. Ngeri ya, kasihan ya. Dan ini bukankah ini ada di kota kita, di masyarakat kita, meskipun mereka beribadah. Jadi melalui ini saya yakin benar, kalau engkau orang benar, orang yang beribadah, kau nggak mungkin mencemooh orang, menghina orang, nggak mungkin. Meskipun dengan nyata-nyata kita tahu orang berdosa. Ingat, ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan semua orang Farisi, orang beragama itu, waktu mereka nangkap satu orang perempuan sundal, mereka teriak maling, teriak maling. Padahal mereka yang tidur sama perempuan itu. Dia bilang sama Yesus, apa yang harus dilakukan hukum Taurat kepada perempuan ini? Karena dia sudah bersih, dia begini, dia begitu. Mereka semua ada mengelilingi, sama seperti orang Kristen yang teriak-teriak di gereja, mengatakan kebenaran, menyatakan cinta Tuhan, tapi mereka juga adalah orang-orang jahat. Bapak Gembala bilang, waktu dia ngajar, sesuai dengan karakter Allah, citra Allah yang ada pada kita, seharusnya kita nggak mungkin lagi melakukan berbuat kejahatan dengan mulut kita. Dengan mulut kita memuji Allah. Dengan mulut kita. Waktu dengan mulutnya orang itu memuji Allah di gerejanya bersorak-sorai. Dan dengan mulutnya juga memperkatakan ketidakbenaran saya walaupun itu tidak benar. Paham? Jadi kita nggak boleh seperti itu. Nggak boleh ada yang seperti itu. Nggak boleh. Nanti Tuhan akan membelah tanah dan kita terkubur di dalamnya. Hiduplah benar. Amen. Karena Allah kita kudus. Amen. Dia mengatakan kepada kita, kuduslah kamu, sebab aku ini kudus. Kekudusan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau dibaptis itu mulutnya harus tenggelam. Bukan ubun-ubunnya aja. Kenapa harus ditenggelamkan semuanya? Sak mata-matanya tenggelam. Supaya matamu yang suka melihat yang gak baik itu bertobat. Makanya dikatakan ditenggelamkan semuanya. Gak dibilang sampai leher aja. Aku sesak napas pak, aku asma, tolong kalau baptis aku di leher aja, sampai leher aja, gak bisa. Kamu harus ditenggelamkan semua, dikubur habis. Mati bersama Kristus kedaginganmu, bangkit bersama Kristus rohmu, dan kamu akan dipakai Kristus bersama-sama dengan dia untuk melayani dia dan umat manusia. Melakukan pekerjaan Allah. Amin. Di bumi. Katakan amin. Amin. Yang ngantuk boleh dikasih permen pedas. Wajarlah ngantuk kan, pulang kerja capek. Saudara perhatikan. Inilah nanti saya perlihatkan mengapa kutuk ini bisa diubah jadi berkat. Mereka di sini masih ngomong terus sama Tuhan. Ya. Mereka memerintahkan jiwa mereka. Tuhan itu penuh kasih. Nah, mari lihat konflik batin yang mereka alami. Ini merupakan satu kesalahan orang tua. Ibaratnya orang tua makan nangka, anak kena getahnya.
Seringkali begitu. Label-label ini kan selalu ada. Misalnya kita dulu waktu di rumah 5 orang bersaudara, ya. Dulu kan adik saya itu gendut, saya malah cungkring. Orang manggil saya kring, manggil adik saya itu mamanya Agnes, mbot, membot itu dalam bahasa Jawa gendut. Sekarang kebalik, saya yang membot. Jadi kalau saya lewat, membot, itu kan label. Seperti Nabi Elisa karena botak, dia lewat, anak-anak teriak apa? Hebotak. Ngeri loh. Kalau saya baca itu gini, kenapa kok Allah kejam sekali? Mereka kan anak-anak. Kok sampai harus dimakan apa coba? Beruang. Perhatikan hidup kita masing-masing. Beruang itu berbicara tentang kemiskinan, sakit, penyakit. Beruang itu makannya apa? Tunas bambu. Sama kayak panda. Robeknya. Jadi kita harus belajar ini. Saudara, percaya ke saudara, walaupun tidak dengan seperti orang yang berdoa, kamu di dalam kamar tutup pintu, tapi di hatimu aja kamu ngomong tentang satu orang, mengeluh tentang satu orang, Tuhan pasti jawab. Percaya nggak? Karena Allah Maha mendengar. Nah, tetapi mari kita lihat ajaibnya, ya, di Mazmur pasalnya 44. Mari kita lihat Mazmur 44. Ini juga adalah nyanyian pengajaran Bani Korah tentang kesalahan-kesalahan, tentang bagaimana Allah mendengarkan doa mereka. Mereka berkata di ayat 2, ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan-perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Sampai dikatakan engkau tahu semuanya. Sampai mereka melihat di ayatnya yang ke-8, tetapi engkaulah yang memberikan kepada kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Dengar baik, meskipun kamu berdosa, adalah tidak layak bagi kita untuk membenci mereka, karena Allah adalah kasih. Ada satu perintah agung, ya, di dalam Alkitab, di dalam Injil ada 2 perintah. Yang pertama amanat agung, yaitu apa? Pergilah, jadikan semua bangsa. Perintah agung itu apa? Kasihi sesamamu manusia, kasihi musuhmu. Dan waktu Yesus itu bersama-sama murid-murid sebelum dia naik ke surga, dia ngomong begini, kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, orang dunia, orang lain, orang fasik akan melihat bahwa kamu benar muridku. Makanya saya bersyukur di gereja ini gak ada yang bertengkar-bertengkar, karena gak ada yang diperebutkan. Mau perebutkan jabatan buat apa? Ya kan? Gak ada. Saya dengan bangga mengatakan kepada teman-teman gembala, ibu-ibu gembala, di gereja aku gak ada parbada. Karena dari awal sudah dididik, jaga mulut, jaga hati, jaga sikap. Amin. Amin. Gak ada parbada. Gak tahan parbada di sini. Parbada itu apa ya? Suka bertengkar. Ya, gak ada. Jadi kalau departemen musik lain kadang-kadang sampai yang satu gak cakapan, yang ini terus main meng gitu. Pada saat yang satu nyanyi dia gak suka, dia banting-banting musiknya, dia buat kacau. Dia gak sadar ya bahwa dia sudah berdosa kepada Allah. Tapi saya bersyukur kalian gak seperti itu. Amin. Kenapa? Karena kalian semua adalah saudara. Tuhan berkata, kita harus saling mengasihi. Kasih menutupi banyak dosa. Haleluya. 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 Yuk, corekkan dulu dirinya. Bilang, kasih menutupi banyak dosa. Aku mengasihimu. Sambil pandang dia lah, bilang aku mengasihimu. Jangan cuma gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Itu sering kali saya naik becak di Medan udah dijumpa. Assalamualaikum, Pak. Tengok pokoknya. Assalamualaikum. Bukan enggak. I love you. Because Jesus love me. Ya. Jangan bilang gini, aku mengasihimu. Tapi nggak lihat orangnya. Katakan, aku mengasihimu. Karena Yesus mengasihi kita. Amin. Nah, perhatikan. Akhirnya mereka ini dipakai Tuhan. Nanti lihat di Mazmur 84. Ya, catat saja. Nanti lihat di Mazmur 84. Wah, hebat sekali. Tetapi kesulitan-kesulitan yang mereka alami membuat mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan mereka ketika berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Dan ketika mereka mengalami pemulihan, mereka dipakai kembali di bait Allah. Bahkan keturunan Korah yang tersisa ini, keturunan-keturunan ini adalah orang-orang yang banyak mendampingi Daud, Raja Daud di dalam pemerintahannya. Dan dia juga menempatkan orang-orang di situ. Tapi bukan hanya Bani Korah, ada juga Bani Asaf. Ya, penyanyi-penyanyi di pintu gerbang, orang-orang yang menari-nari, ya, orang-orang yang menyenangkan Tuhan. Jadi orang-orang yang bertobat dipulihkan, maka apa yang hilang dalam mereka itu kembali lagi. Apa yang dicuri iblis kembali lagi. Mereka jadi pemuji. Bahkan dari suku Bani Korah ini muncul seorang nabi, keturunan yang ketujuh dari Bani Korah, yaitu Nabi Samuel. Nanti lihat, cari Nabi Samuel. Dan dia juga lahir karena tekanan. Samuel lahir juga karena ketertekanan Hana. Dia adalah anaknya Elkana. Elkana itu keturunan Lewi Bani Korah. Akhirnya yang punya istri dua, dia poligami. Nama istri pertama Hana, nama madunya Penina. Penina itu artinya penindas menurut saya. Bukan kata Alkitab. Jadi nggak kebetulan namanya Penina, bahasa Indonesia gampang nemunya. Penindas. Jadi memang betul pelakor-pelakor itu kan penindas. Menindas sampai dia itu melihat ketidakadilannya Elkana. Karena pelakor ini si Penina, dia melahirkan anak. Akhirnya apa yang terjadi? Angkat tumit menghina Hana. Hana tahu memang dia adalah keturunan orang yang terkutuk, maka dia mandul. Tapi dia percaya pada saat ada di rumah Tuhan, yaitu imamnya imam yang mandul, Imam Eli yang buta, udah gak dapat hadirat Allah, yang kerjanya cuma makan dan matinya karena kegemukan. Gak sadar bahwa Penina berdoa dengan rohnya. Hana berdoa dengan rohnya. Sampai dia nuduh Hana, Hana cuma bilang sama Tuhan, minta anak. Tapi Tuhan kasih nabi. Dia nggak bilang, kasih aku seorang ini, nggak. Aku cuma butuh anak. Supaya ada pengakuan bahwa aku ini milik Tuhan. Jadi dengar, kutuk bisa diubah menjadi berkat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Nggak usah dipungkiri kita ini semua orang berdosa. Tapi kutuk diubah jadi berkat. Amin. Dia ngomong kepada Tuhan sampai seperti perempuan mabok. Mungkin sama seperti Bani Korah pukul dada. Sampai bilang begini, Tuhan, jangan sampai orang bilang, di manakah Allahmu? Tapi dalam bahasa asli bukan itu. Dasar orang yang gak punya Tuhan. Dia kan ngomong, sampai orang berkata, dengarkan aku Tuhan, jangan sampai orang berkata, di manakah Allahmu? Dia gak layak untuk dapatkan perkataan di manakah Allahmu. Karena dosa nenek moyangnya. Dia selalu bilang, dasar keturunan orang gak bertobat. Pemberontak. Bukan anak Allah. Bukan pilihan Allah. Bukan kaum Israel. Jadi bukan di manakah Allahmu. Beda. Kalau di manakah Allahmu itu kita lah.
Doa nggak dijawab-jawab, gereja nggak bangun-bangun. Langsung orang bilang, di mana itu Tuhannya pendeta Rojaman? Tapi ini dia berkata, kau tahu Tuhan, setiap hari orang mengatakan kami bukan keturunan ilahi, dihina. Tapi perhatikan ketika mereka datang di zaman para nabi, muncul Samuel yang adalah keturunan ketujuh. Catat, keturunan ketujuh Bani Korah. Saudara, bagaimana caranya supaya kita dapat bangkit dari keterpurukan dan kita tidak terus di dalam kekecewaan? Yang pertama, mengingat kasih setia Tuhan. Ingat janji Tuhan. Di Mazmur 42 jelas mereka ingat. Di Mazmur 44 ini mereka ingat. Kalau kita baca sampai selesai, dia berkata, memang kami sampai bilang, hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang lagi dari jalanmu. Kami janji itu. Mereka betul-betul datang kepada Tuhan. Mereka ingat bahwa Allah penuh kasih sayang. Allah Maha Pengampun. Mereka tidak datang dengan korban mempersembahkan binatang, tapi mereka mempersembahkan puji-pujian, mempersembahkan ucapan dan syukur, mempersembahkan jiwa mereka yang hancur kepada Tuhan. Sebab mereka tahu hati yang hancur tidak akan dipandang hina oleh Tuhan. Amin. Jadi nggak seperti yang lain-lain bakar korban. Mereka cuma nyembah Tuhan, katakan amin. Jadi kalau engkau dipilih jadi tim pemuji penyembah, dipilih menjadi seorang pendoa, dipilih menjadi pelayan Tuhan, itu karena engkau dibawa mendekat. Engkau dipilih menjadi imam yang artinya kohem, yang katanya mendekat kepada Allah, maka peliharalah itu. Pelihara itu. Kalau engkau mau hadirat Allah turun, pelihara hidupmu, pelihara hatimu, pelihara seluruh keberadaanmu. Firman Tuhan harus nancap di dalam dirimu, supaya kamu dapat memperkatakan kepada orang-orang berdosa bahwa yang lemah akan berkata kuat, yang miskin akan berkata kaya. Amin. Bagaimana kamu katakan itu kalau kamu belum ketemu Tuhan, belum mengalami? Kamu cuma akan jadi apa? Calo. Medan. Anda bersuka cita hari ini, tapi mukamu. Anda bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita mari tepuk tangan, tapi kau bengong. Kamu calo. Medan, kamu gak ke Medan. Orang lain ke Medan, mobilnya ke Medan. Kamu calo kerajaan Allah. Jangan ada WL calo, singer calo, pendoa calo. Nangkingin setan, ternyata setannya nempel sama kamu. Yang kedua, yang membuat kita bisa bangkit dari keterpurukan itu adalah berharap kepada Allah. Jangan pernah berhenti berharap. Jadi perhatikan nanti Mazmur 84 itu keren ya. Keren banget ini Mazmur 84. Jadi Mazmur 42, 43, 45, 46, 47 itu tentang Bani Korah semua. Ya. Sampai nanti di 84 dikatakan untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah dengan para pemimpin pujian. Ini untuk para pemimpin dikatakan, betapa disenangi tempat kediamanmu ya Tuhan semesta alam. Yang pertama, kalau kamu mau bangkit dari keterpurukan, gak akan ketemu di uang, gak ketemu di pangkat, gak ketemu di harta, gak ketemu di famili, keluarga yang banyak, gak ketemu. Kamu cuma akan ketemu di tempat kediaman Tuhan. Apa itu kediaman Tuhan? Hadirat Allah. Alkitab berkata, jangan menjauhkan diri dari persekutuan orang-orang benar, supaya imanmu maju, engkau bertumbuh dan berakar. Ketika engkau bertumbuh berakar, maka ketika persoalan pencobaan datang, kamu bisa bilang, aku tetap akan terbang tinggi
yang mengajarkan melewati badai langit biru. Apa itu nyanyiannya kemarin? Bukan waktu nyanyi hari Minggu toh. Kau yang mengajar betapa baiknya Tuhan. Kau Bapa, coba kita nyanyi. Badai langit biru, tak kau pandang lupa. Kan kau pandang diriku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Allah mengajar kita melewati badai langit biru. Amin. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, oh Tuhan, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik. One more. Engkau sungguh baik. Haleluya. Waktu kita nyanyikan gini, kau yang mengajarkanku menang melewati langit badai langit biru. Gini, badai jadi langit biru. Amin. Waktu nyanyi lagu ini, semua penyakit kita sembuh. Kalau kamu nikmati, ini adalah teriakan. Jadi pujian ini mirip dengan teriakannya Bani Korah. Ya kan? Jadi puji-pujian yang datang dari hati, yang datang dari roh kita itu akan membawa kita ketemu Tuhan dan orang-orang yang kita pimpin. Kita standing in the gap. Jadi waktu pemain musik ada di depan, singer worship leader ada di depan, engkau sedang standing in the gap antara Tuhan dengan jemaat. Engkau sedang bawa beban mereka. Itulah sebabnya kamu tidak boleh punya beban. Kamu sudah selesai bebannya. Kita tugasnya bawa beban orang lain. Kita standing in the gap. Kita ajak mereka nyembah. Kita ajak mereka ketemu Tuhan. Kita ajak mereka bermazmur. Kita ajak mereka semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada saat itu nggak usah tumpang tangan, nggak usah kejat-kejat kayak orang kesurupan. Penyakitmu sembuh. Sakit hati ini sembuh. Kenapa? Bohong kalau ketika kita nyanyikan lagu ini dengan kedalaman yang paling dalam, air matamu nggak keluar. Bohong. Kamu terlalu keras. Saya sampai terisak-isak. Kamu terlalu keras ketika kamu dengar nyanyikan lagu ini. Waktu kau bilang, kau Bapa-Ku yang baik. Aduh. Mengerti bahasa tetesan air mata, tapi kau nggak lagi netes. Air matamu malah matamu melotot. Makanya Bapak jadi orang yang nggak baik.
Kita nyanyi, kau Bapakku yang baik. Saya pernah lihat orang seperti itu, tiba-tiba saya kebayang orang ngutang. Berlakulah sama dia teori apa itu? Evolusi. Nah, kita jangan berhenti berharap kepada Allah, karena harapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa. Ibrani 6 ayat 19, tolong bacakan biar nggak ngantuk. Ibrani 6 ayat 19. Harapan adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Karena itu jangan pernah berhenti berharap. Katakan amin. Orang-orang yang selalu berharap gak akan pernah kecewa, karena Allah iya dan amin. Janjinya setia. Saudara, dengar, janjinya orang-orang itu begitu banyak kepada kita, tapi gak ya dan amin. Cuma janji Tuhan yang ya dan amin. Ibrani 6 ayat 19, demikian firman Tuhan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Seperti kapal, ya kan? Waktu dia bersandar, jangkar itu jatuh ke bawah. Walaupun kapalmu besar, ombak di pinggir pantai ini, dia tetap tidak akan bergeser. Harapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Harapan kepada Tuhan itu pasti. Apakah kau Yusuf percaya suatu waktu kau punya rumah besar, kau menjadi pendeta besar, kau menjadi suami yang baik? Kalau kamu berharap begitu, yang terjadi. Tapi kalau nggak pernah berharap, ya memang nggak mau. Sebab tanpa visi, tidak ada provisi. Jadi kalau ada visi, ada provisi. Yang terakhir, apa yang dilakukan Bani Korah setelah mereka menerima kesembuhan, pengampunan jiwa mereka? Yaitu bersyukur. Makanya udah banyak, ya, banyak akhirnya di Mazmur 85, ya, mereka memohonkan doa kepada bangsa Israel. Orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah alami pengampunan, sudah berjumpa dengan Tuhan, sudah bermetamorfosis, maka dia bisa mengampuni musuhnya. Yesus berkata, ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu, bahkan berilah musuhmu makan. Bani Korah muncul, mereka bangkit bukan hanya menjadi pemuji penyembah, mereka berdoa bagi keselamatan bangsa Israel. Di Mazmur 85 mereka ada di sana, berdiri mereka terus berbicara kepada Tuhan, memberkati orang-orang yang membuli mereka, memberkati orang yang menghina-hina mereka. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah hidup dalam perjanjian baru, kita akan siap mengampuni, katakan amin. Dan kita diampuni, katakan amin. Ketika diampuni kita jadi berkat, kita memberkati musuh-musuh kita, tidak melawan darah dan daging. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka ketemu Tuhan dan menjadi gereja yang hidup. Inilah rencana Allah bagi kamu, Marni. Aku sakit kepala, Mam, jangan. Tuhan bilang, kamu lewati badai dan lihat langit biru. Sebab Bapa kita adalah Bapa yang baik. Mau berapa jauh pun engkau tempuh, kalau nggak ada cinta Tuhan, sia-sia. Ya, kalau bukan Tuhan yang membangun satu rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia satpam berjaga-jaga. Sama, kalau bukan Tuhan yang kau kejar, sia-sia kau jauh masuk angin dari sana. Tapi kalau kau kejar Tuhan, saya percaya kau nggak akan sakit. Kejar dia. Sebab dikatakan di hadirat Allah ada kesembuhan. Tidak ada keletihan. Makanya kalau kamu bilang lagi letih, datang dong ke Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan. Kalau lagi letih nggak bisa doa sendiri, saya jamin. Bagaimana caranya? Ayo bersama-sama. Datang. Ketika letih, Yesus bilang apa? Marilah kepadaku, engkau yang letih lesu. Nah, keturunan Korah ini menjadi pulih kembali. Dan di zaman Raja Daud, mereka adalah orang-orang yang ternama yang mengalahkan apa? Orang Filistin.
Dengar, dengan puji-pujian kita akan melompat tembok dan kalahkan musuh. Mari kita bangkit semua berdiri. Kita mau lompat tembok. Kita mau kalahkan musuh. Yuk puput kamu ke depan sini. Ya, hiduplah. Jadi kita bisa hidup mengubah nasib kita sama seperti Korah. Katakan amin. Kita lompat di tembok, kita kalahkan musuh. Setelah ini kita akan berdoa. Kalahkan musuh.